Apa arti sebuah warisan jika ia berhenti di generasi kita? Bagi kami, orang Dayak Iban, tenun bukan sekadar kain. Ia adalah jalinan identitas, kebanggaan, dan doa-doa yang ditenun dari generasi ke generasi. Kini, zaman berubah, dan kemampuan kami terbatas menghadapi tantangan zaman yang terus menjepit warisan kami. Tentu saja, keadaan ini menyulitkan kami mempertahankan warisan leluhur yang susah payah mereka bangun helai demi helai. Ibu-ibu yang menenun, kadang-kadang ada keluhan, oh kita tenun banyak-banyak pun kadang-kadang dalam 1 tahun laku 1 atau 2 yang laku dijual, yang lain disimpan. Kalau dulu tuh kadang-kadang kalau orang datang itu yang si A mau beli tenun, berebut ibu-ibu tuh ke situ, kasihan aku lihat, berebut ke situ, datang di situ, paling-paling orang ngambil tuh 1 atau 2, kecewa kak ibu-ibu yang nak beli kan dibawa pulang lagi. Habis itu penampungnya nggak benar, yang mau beli itu datang ke sini. Tak benar, lemak-lemak makin murah dia ngambil. Nak sesuai harga benar. Habis itu mereka tuh makanya berhenti kemarin. Berhenti, kalau orang ada mesan baru nenon kan. Nggak ada orang mesan, berhenti nenon. Kami ini benar-benar minta tolong. Kalau ada pembeli yang benar-benar mau beli, biar kami nggak kecewa, nenon terus semangat kami. Biar semangat, makin semangat. Kalau tenun Iban ini punah, Iban mungkin nak dikenali orang lagi. Tapi kami punya harapan, mimpi, dan doa yang selalu kami selipkan dalam setiap hembusan nafas. Ada yang memilih melanjutkan warisan leluhur ini agar tak sekedar menjadi ingatan. Tenun ini kan banyak gunanya kalau di daerah Iban kan. Kalau pas setiap gawai, kalau pas setiap ada acara kita kan perlu tenun. Dari anak kecil sampai orang dewasa. Tantangannya sekarang sih masalah waktu. Karena enggak bisa bagi waktu kan. Belum lagi ngurus itu, ngurus ini kan. Sekarang kan banyak yang seumuran saya kan di kampung. Banyak yang enggak bisa. Karena enggak ada niat. Yang tantangannya buat penenun tuh sekarang tuh pemasarannya. Kondisi ini semakin berat dikarenakan akses mereka yang jauh di pelosok makin melemahkan semangat penenun. Mampukah mereka bertahan? Bagaimana membangkitkan kembali marwah tenun Iban yang tak hanya sekadar lembaran kain tenun? Inilah awal dari keberlanjutan, dari tangan-tangan muda, dari semangat yang tak ingin warisan ini tinggal cerita. Senang sekali saya bisa kembali ke Laut Pugun ini dengan penyambutan yang hangat dan yang sangat sakral. 70 tahun tumbuh bersama Indonesia, Kawan Lama Group menunjukkan komitmennya membersamai masyarakat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui Yayasan Kawan Lama, perusahaan berpartisipasi aktif dalam melestarikan budaya lokal dengan pemberdayaan perempuan penenun Dayak Iban, guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pelosok sebagai wujud pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama kami melihat bahwa di sini akses infrastrukturnya memang agak sulit. Mereka sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan. Jadi bagaimana ini bisa terus dipasarkan, bagaimana ini orang mengenal dan kemudian dibeli. Kami memang mencari wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang membutuhkan pelatihan terhadap peningkatan tenun mereka. Tanpa mengurangi pakem-pakem nilai-nilai tradisional yang memang ada. Ini bisa dalam membantu mereka menjadi alternatif sumber penghasilan daripada ibu-ibu di sini. Melalui pendekatan training of trainer, Yayasan Kawan Lama membimbing 20 perwakilan perempuan penenun dari 4 dusun dalam program ARAM Bekelala Tenun Iban.
Aram Bekelala Tenun Iban ini artinya mari berkenalan Tenun Iban. Ini adalah inisiasi dari Yayasan Kawan Lama yang menjembatani untuk memperkenalkan tenun Dayak Iban ini ke masyarakat yang lebih luas. Dan pelatihan-pelatihan ini dilakukan di 4 dusun, yaitu ada Dusun Mungguk, Lauk Rugun, Polan, dan kemudian juga Sungai Utik. Mereka menerima pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan memperkaya motif tenun, termasuk edukasi desain yang relevan dengan pasar urban tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi. Selain itu, pendampingan juga mencakup pemahaman akan nilai produk, manajemen usaha, serta strategi pemasaran. Melalui Yayasan Kawan Lama Group juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk keberlanjutan program, seperti Cita Tenun Indonesia, Wilson William, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, dan National Geographic Indonesia. Selain itu, mereka mendapatkan penguatan wawasan tentang penggunaan bahan-bahan pewarna alami yang tersedia di hutan. Diharapkan, melalui program ini dapat melestarikan hutan setempat sekaligus merawat budaya tenun Iban. Kalau pewarnanya, kalau dulu tuh memang nggak banyak pewarna. Tapi sekarang aku bangga benar tuh ribuan lah warnanya. Mereka tuh makin semangat kan lihat warna tuh makin banyak. Terserah kita mau bikin apa, terserah ambil ke hutan cari pewarna, ramai-ramai hutan. Jadi kalau harapan saya untuk anak-anak sekarang itu jangan sampailah menghilangkannya. Tapi harus dibudayakan lah, diteruskan. Dengan pengalaman 70 tahun, hasil tenun akan dipasarkan melalui pendopo, unit bisnis Kawan Lama Group yang menjadi rumah kurasi produk lokal dan akan diperluas jangkauannya lewat rupa-rupa sebagai solusi omni-channel Kawan Lama Group. Ketika ekonomi ini berjalan, pelestarian ini akan terus bisa berjalan. Jadi kami juga mengharapkan ibu-ibu ini tidak keluar kemana untuk mencari penghasilan, tapi mereka bisa di sini untuk bisa menemani anak-anak mereka, bersama mereka, sambil mereka bertenun, sambil menghasilkan. Kami sangat senang, aku lihat-lihat ibu, termasuk saya sebagai temenggung yang membangku adat ini, sangat senang sekali. Karena ibu-ibu boleh juga menenun, boleh juga mendapatkan uang, membantu untuk menyekolahkan anak, membantu juga untuk belanja-belanja dapur, tenun-tenunan ibu tuh. Kalau menjual nak susah macam dulu. Warisan itu kini tak hanya untuk dilihat, tetapi untuk membersamai. Menjaga agar warisan budaya terus hidup, karena Indonesia yang kita bangun bukan hanya tentang masa kini, tapi tentang memastikan masa depan tetap punya akar, tetap punya cerita. Masa depan komunitas ini terukir di tangan mereka. Oleh karena itu, kita harus merangkul generasi penerus, memastikan mereka tumbuh dengan bekal pengetahuan. Tenun dan perempuan Iban itu ikatannya sangat erat, seperti ibu dan anak. Dan itu adalah wajah dari suku Dayak Iban ini sendiri. Karena warisan tak pernah berhenti. Selama ada yang mau melanjutkan, selama ada yang mau percaya bahwa tradisi adalah kekuatan masa depan.